Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, sehat semuanya guys. Ya, ini mau lebaran nih guys. Sudah ngitung-ngitung pengeluaran nggak buat lebaran? Guys, ngomongin masalah pengeluaran. Ternyata Nabi Muhammad SAW itu yang tadinya orang kaya, kemudian jatuh miskin guys. Ini mohon maaf ini. Bagi para ustadz yang sering menyampaikan Nabi itu orang kaya, Nabi itu banyak hartanya. Nih, data yang saya dapat malah sebaliknya guys. Nabi itu orang miskin. Awalnya mungkin kaya, ya. Waktu awal-awal beliau nikah dengan Khadijah binti Khuwailid, Nabi kaya raya betul. Tapi setelah beberapa peristiwa setelah itu, Nabi memilih miskin. Saya ulang, Nabi memilih miskin. Jadi miskinnya Nabi bukan ketidakberdayaan guys, tetapi merupakan pilihan. Gambarnya gini guys, ketika tahun ke-7 guys dari diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Rasul, maka orang-orang Quraisy memboikot Nabi SAW. Nabi diboikot guys. Selama 3 tahun Nabi diboikot sampai menghabiskan seluruh hartanya. Harta Nabi habis sudah semua, nggak ada lagi yang tersisa gara-gara diboikot oleh orang-orang Quraisy. Gara-gara diboikot, harta Nabi habis dan Nabi jatuh miskin. Sampai kemudian Nabi hijrah ke kota Madinah, Nabi masih dalam keadaan miskin. Sampai di kota Madinah, Nabi mendapatkan rumahnya di kota Madinah itu pemberian dari seorang sahabat yang bernama Haris. Harislah yang punya peran untuk memberikan Nabi rumah bagi isi-isinya Nabi SAW. Guys, Nabi saat itu memilih miskin. Tahu dari mana Nabi memilih miskin? Nabi pernah ngobrol dengan Aisyah. Entah bagaimana awalnya, tapi yang jelas kata Nabi begini. Wahai Aisyah, jika saya mau, saya bisa saja berdoa kepada Allah dan pasti Allah kabulkan doa saya. Apa doanya? Saya kalau mau berdoa menjadikan gunung Uhud sebagai bongkahan emas, maka Allah akan mengabulkannya. Guys, bayangin. Gunung Uhud loh guys, dirubah jadi emas, itu Nabi bisa. Kalau Nabi mau, Nabi berdoa kepada Allah supaya Gunung Uhud dirubah jadi emas, itu bisa guys. Padahal Gunung Uhud guys, itu panjangnya aja 7 kilo guys, 7 kilometer. Lebarnya guys, 3 kilo. Dan tingginya 1 kilo guys, bayangkan. Dan itu bisa dirubah jadi bongkahan emas. Kebayang guys, kalau ini beneran jadi bongkahan emas, kayaknya orang umroh semangat betul nih guys. Bisa nyongkel-nyongkel emasnya nih guys ya. Kalau beneran, ternyata kata Nabi, kalau saya mau Aisyah, saya bisa saja doa kepada Allah, minta kepada Allah supaya gunung Uhud dirubah jadi gunung emas. Bisa Aisyah, kata Nabi. Tapi saya tidak mau Aisyah. Saya memilih menjadi orang yang miskin. Bahkan Nabi guys berdoa, di mana salah satu item doanya adalah pengen jadi orang miskin. Aduh, saya yakin guys doa yang ini nih gak mungkin kita mau baca guys. Kenapa? Agak horor nih buat kita. Kata Nabi gini guys, ya Allah, hidupkan hamba dalam keadaan miskin, matikan hamba dalam keadaan miskin, dan bangkitkan hamba bersama orang-orang yang miskin. Waduh, bahaya nih guys kan. Kalau kita baca doa ini, waduh, orang gak doa aja udah miskin guys. Bahaya kan. Makanya ini agak-agak repot nih guys kalau kita doa kayak begini. Makanya untuk Nabi, miskin itu adalah sebuah pilihan, bukan menjadi ketidakberdayaan. Dan kenapa Nabi memilih miskin guys? Ini hikmahnya guys. Kenapa Nabi memilih miskin? Agar kita sebagai umatnya tidak lagi punya alasan untuk tidak mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semiskin apapun kita, pasti bisa mengikuti sunnah Nabi, karena Nabi pun orang miskin. Guys, rumah Nabi panjangnya cuma 5 meter, lebarnya cuma 3 meter. Rumah model apa sekarang guys yang ada sekarang itu? Pasti lebih besar lah dari rumahnya Nabi. Perabotan Nabi tidak banyak, baju Nabi juga tidak banyak. Kenapa Nabi memilih kehidupan sederhana? Sampai guys, ketika Nabi tidur siang, Nabi hanya beralaskan tikar kurma saja. Tikar dari pelepah kurma. Sampai ketika Nabi bangun guys, itu punggung Nabi selalu ada garis-garisnya, bekas tikar kurmanya. Sampai ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an ketemu dengan Nabi dalam keadaan demikian, kata Umar, Rasul, orang-orang Romawi, orang-orang Persia itu, mereka bukan Muslim, tapi fasilitasnya mewah semewah-mewahnya. Engkau ini Rasul, engkau ini adalah wakil Allah, wahai Rasul. Kenapa hidupnya sederhana kayak gini? Itu Umar sampai nangis guys.
Maka Nabi menjawab, wahai Umar, ridhokah kamu jika apa yang mereka dapatkan sekarang mereka tidak lagi dapatkan di akhirat, dan apa yang kita tidak dapatkan sekarang kita akan dapatkan itu di akhirat. Guys, Nabi memilih miskin supaya kita mampu mengikuti sunnah-sunnah Nabi, sehingga kita tidak lagi punya alasan susah mengikuti sunnah Nabi. Karena akhirnya, semiskin apapun kita, pasti kita bisa mengikuti sunnah Nabi. Poinnya guys, bukan berarti Nabi nyuruh kita miskin. Silakan jadi orang kaya. Tapi Nabi SAW ingin mengajarkan kepada kita bahwa jadi orang miskin, jadi orang kaya tetap bisa mulia. Bukan karena hartanya, tapi karena keimanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.